Yuk, kisah ini 43 bab aja, masih karya autor kenamaan Pasa Ayu. Semoga autor sehat sukses bahagia selalu, amin. Prolog. Pemuda tampan duduk di jok taksi, menikmati tenangnya suasana di tengah gempuran kata-kata yang tak terucap dan hanya berjubalan di dalam otaknya. Kal-El Marco, pemuda yang harus keluar dari rumah ayahnya atas tindakan fatal yang dilakukannya 1 bulan lalu. Pergi dari sini, tunjukkan bagaimana kamu hidup tanpaku, tanpa uangku, tanpa nama embel-embel dari keluargaku. Marco hanya membawa 1 koper yang isinya hanya beberapa lembar pakaian dan beberapa dokumen penting yang mungkin akan dia perlukan untuk bertahan hidup di kota Jakarta. Tak ada lagi kartu ATM, uang cash, apalagi black card yang biasanya dia pakai untuk segala jenis kesenangan. Ayah tercinta telah mengusirnya dari rumah, dan sebagai seorang lelaki, Marco siap menjalaninya. Walau, pada akhirnya, jam tangan, sepatu bahkan semua pakaian mahalnya akan berakhir terjual untuk bertahan hidup, tapi yang jelas, Marco tidak akan pernah berhenti bernapas sampai dia sukses. Hari ini, selain pindah ke kos baru, Marco juga akan mendatangi agensi model untuk menarik kembali tawaran yang pernah dia tolak sebelumnya. Yah, Marco butuh makan, dia perlu pekerjaan untuk itu. Kemarin, Marco tak berniat menjadi model karena dia masih memiliki banyak fasilitas dari ayahnya. Lain dulu lain sekarang. Asteris. Bab 1. Penthouse yang didominasi warna putih, sedikit corak marmer, hiasan pohon hijau dalam pot terletak di beberapa sudutnya. Kepulan beefsteak dengan wangi rosemary yang baru turun dari pemanggang kini menguar melingkupinya. Pelayan berseragam serba putih menarik 2 beefsteak untuk diplating di atas 2 piring berbentuk kotak. Meriasnya dengan garnish selada, irisan wortel dan kol, lalu memberikan mayones dan saus tomat di cup terpisah. 2 air putih di gelas tinggi. Pelayan itu kemudian menyuguhkannya di atas meja makan simple elegan di ujung ruangan. Cepatlah makan, Nona Allura. Patricia, sahabat yang juga merangkap sebagai pelayan. Patricia, wanita pengendali 5 elemen. Allura telah kalah. Wanita dengan dress tipis menatap layar televisi yang menyiarkan berulang-ulang berita resepsi pernikahan sepasang pengantin yang tengah saling melingkarkan cincin. Patricia tahu benar jika sahabatnya tengah patah hati. Naas memang, Allura baru saja menyaksikan meriahnya pernikahan mantan suami dengan pelakor binalnya. Hubungan yang semula disebut hanya sebatas rekan kerja, nyata yang terjadi Emanuele dan Silviana sudah menderit ranjang dan melenguh bersama. Patricia meraih remote kontrol televisi untuk kemudian mematikan salurannya. Allura tak harus terus-menerus menyaksikan kemesraan mantan suaminya yang bajingan. Pernikahan sudah berlalu 1 bulan yang lampau, dan infotainment gosip terus saja memberitakannya. Wajar saja, Emanuelson pebisnis ternama, dan selingkuhan yang sekarang diperistri Emanuele seorang artis papan atas. Tidak perlu dilihat lagi ex-bajinganmu. Allura bangkit dari sofa dan beranjak ke kursi meja makan. Aku hanya penasaran, berapa ukuran bra istri Noel yang sekarang? Patricia terkakak, yang pasti lebih besar darimu yang hanya 1 genggaman saja. Allura menyambung tawa sembari duduk dan meraih pisau garpu. Aku tidak kecil-kecil amat. Silviana saja yang terlalu besar. Justru itu yang Noel sukai. Patricia membayangkan jika kap tambalan Silviana meledak ketika diremas. Semua orang tahu, Silviana ketagihan operasi dan hasilnya memang seksi sekali. Buktinya, Emanuelson tergoda dan pergi dari Allura hanya untuk menikmati rancangan plastik hasil karya dokter bedah Korea. Patricia melepas celemek dan topi ala pelayannya, lalu duduk di depan Allura sebagai seorang sahabat seperjuangan. Yah, sama seperti Allura, Patricia juga tidak memiliki pasangan meski bukan janda. Dia gadis yang sudah tidak gadis tapi jomblo. Setelah Noel bahagia bersama Sylvia, apa yang akan kau lakukan setelah ini? Menikmati hidup.
Sudah sering Alura bilang, Alura ingin Patricia menemaninya di saat seperti ini, dan tidak membuatnya bersedih. Alura mengangguk, kemudian memagut daging yang dia potong. Sebelum kembali bicara setelah mengunyahnya. Kau ada ide untuk agenda hidupku yang monoton ini, tidak? Ide apa? Patricia baru mengerat steak medium rare miliknya. Kira-kira, apa yang akan membuatku bahagia setelah bercerai? Alura sempat-sempatnya tertawa karena dia tidak ingin ada yang menangisi kegagalan rumah tangganya. Apalagi, Patricia menyela. Tentu saja kau harus memiliki dada yang besar seperti istri mantan suamimu. Operasi kek, sialan. Alura melempar gumpalan tisu yang baru saja dipakainya. Menikah lagi saja, usul Patricia. Bagaimana kalau dengan berondong? Sarannya. Astaga, Alura memutar bola matanya secara malas. Yang benar saja, aku saja masih trauma, kau berikan usul itu. Ini serius. Patricia memicing. Memangnya kau tidak penasaran dengan tubuh pria selain Noel yang bajingan itu? Kau benar-benar gila. Wanita 29 tahun itu tidak memiliki cita-cita untuk menikah. Apalagi setelah perceraiannya dengan Noel. Alura memiliki ketidakpercayaan terhadap semua lelaki di dunia ini. Yah, bahkan dua adik lelakinya pun playboy cat sayap. Patricia meraih ponsel yang berdering, bukan pesan melainkan pengingat. Oh ya, hari ini ada pemotretan produk baru bersama El Marco untuk Cheryl brand underwear. Alura hanya manggut-manggut sembari melanjutkan makannya. Bersambung. 2. Alura Hebahtiar, seorang fotografer profesional yang juga membantu ayahnya mengelola startup AGL Escape. Perusahaan rintisan yang difoundry ayahnya sendiri. Letak kantor pusat AGL Escape ada di bangunan yang sama dengan gedung berlogo Xmeria Group. Hanya menyewa, akan tetapi valuasi dari startup ini tidak bisa dikatakan main-main. Bahkan beberapa tahun terakhir, si Dekakon sudah merambah ke Hektokon. Perusahaan yang bergerak di penyediaan jasa fotografi, videografi, dari pembuatan iklan, jasa foto wedding, majalah bisnis real estate dan AGL Escape memiliki banyak kameraman handal untuk disewakan. Seperti rencana awal, hari ini Alura dan Patricia mendatangi lokasi pemotretan produk baru brand lokal yang mendunia. Skinny jeans melapisi kaki jenjang Alura, kemeja putih longgar yang digunakan sebagai luaran kaos top hitam tak berlengan. Rambut bergelombang miliknya dia cepol sederhana. Berbeda sekali dengan penampilan Patricia yang selalu glamor. Rok mini ketat, sepatu boots tinggi, dan anting yang panjang. Tempatnya di lantai 28, lantai yang mengelola production house Xmeria, karena produk underwear ini juga menyponsori film terbaru PH tersebut. Alura yakin akan bertemu dengan istri dari mantan suaminya yang juga membintangi filmnya. Tapi Alura sendiri tak pernah merasa terganggu dengan kehadiran pelakor binal itu. Lantai ini memang dibuat untuk syuting, lebih tepatnya dijadikan studio Xmeria. Dan di beberapa ruangan telah disiapkan berbagai macam jenis dekorasi bongkar pasang sesuai dengan kebutuhan pengambilan gambar. Sudah siap, Patricia menanyai makeup artis El Marco. Dan melirik pada lelaki berhanduk kimono tebal putih tulang yang berdiri di sisi jendela sembari menyeruput kopi dari cangkirnya. Marco menatap gedung sebelah yang juga tampak luar biasa. Ah, Marco ini terlalu tampan untuk tidak dilirik oleh siapapun terkecuali Alura. Fotografer cantik itu duduk di ujung nakas demi merapikan kamera mahalnya. Sejauh dia berkarir, hidupnya hanya seputar kamera dan hasil jepretannya. Mungkin itu juga salah satu alasan suaminya berselingkuh. Alura terlalu tak acuh terhadap penampilannya, sementara Emanuele tipe lelaki yang perfeksionis. Marco sudah siap. Patricia membuat Alura segera mengangkat duduknya sambil berjalan mengikutinya dengan masih fokus pada kameranya. Sampai tubuhnya menabrak seseorang yang kemudian menangkap kamera dari lompatan tangannya. Hati-hati, Nona. Alura sempat terdiam menatap dada bidang dan perut kotak-kotak,
hingga sihir yang membekukan wanita itu dilenyapkan oleh deheman suara berat Kal-El Marco. Pria dengan sejuta karisma, wajahnya antara mas-mas Jawa yang kebule-bulean, entahlah, sedari zaman penjajahan Indonesia sudah dikontaminasi gen negara seberang. Banyak wanita pribumi yang melahirkan keturunan Belanda, India, dan lain sebagainya. Maka tak heran jika daerah yang banyak dijajah seperti Jawa ini terdapat pria lokal yang wajahnya bukan seperti pribumi. Tapi, setahu Alura, sejauh ini Marco hanya mondar-mandir di majalah underwear, tidak berniat mengambil peran di perfilman meski jika dilihat dari wajahnya akan sangat proper menjadi pemain film. Perkenalkan, ini model kita, Nona. Wanita itu yang mengkoordinir kegiatan di sini. Dan Marco sempat tertegun sesaat dengan bibir melongo. Jadi, wanita cantik yang mau memotretku. Alura hanya memutar bola matanya melihat pemuda tampan itu menutup dada bidangnya seakan-akan tak mau dilecehkan. Cepatlah, tidak perlu drama. Marco protes. Aku tidak bisa dipotret dalam kondisi setengah telanjang oleh seorang wanita, asal tahu saja aku masih perjaka. Tapi fotografer yang biasanya sedang tidak ada di Indonesia. Dan aku putri dari fotografer yang biasanya mengambil gambarmu. Tetap saja aku tidak bisa. Marco kemudian menyengir tiba-tiba. Tidak bisa menolaknya. Drama, Alura ketus. Dan Patricia tertawa, memang sialan berondong playboy satu ini. Marco membuka tali kimono, lalu berdiri berpose maskulin di sisi jendela. Alura mulai menyiapkan kameranya, menata set pencahayaan dan lain sebagainya. Bidikan kamera sudah dia lakukan sekarang, bukan memotret. Alura justru fokus pada perut dan bawah perut yang menonjol di balik CD bertuliskan merek yang akan diiklankan. Kau meneguk ludah, Nona. Teguran Marco membuat fokus Alura gagal. Sial, tubuh bidang pria ini seksi sekali, Alura terpana. Marco memoles senyuman. Kau boleh memotretku bahkan hingga ke wajah. Yah, Alura pun ingin sekalian memotret wajah. Tapi ini akan dianggap pelanggaran hak, karena kontraknya hanya boleh memotret bagian yang dibaluti produknya saja. Jadi, setampan apapun wajah Marco, Alura hanya akan memotret bagian bawahnya saja, tepatnya di bagian underwear pria itu. Dari dada hingga ke kakinya. Walau dengan perasaan yang sering dibuat deg-degser, Alura tetap profesional meraih jepretan yang estetik. Dari pose 1, 2, 3 hingga pose berikutnya telah diabadikan oleh kamera mahalnya. Selesai dengan kegiatan itu, Marco mendatangi Alura untuk sekedar memeriksa hasilnya yang perfect. Sempurna, ujinya. Terima kasih kerjasamanya. Alura mengulur tangan dan Marco menerima dengan senyum lebarnya. Senang bisa bekerja sama. Tapi, aku harap Nona tidak diam-diam menyimpan gambar wajahku. Alura tertawa malas, anak ingusan ini amat sangat percaya diri. Konon yang Alura dengar umur Marco baru 19 tahun tapi, deep voice yang dimiliki sudah pro sekali. Marco meraih pakaiannya untuk dibawa ke kamar mandi. Sementara Alura keluar dari ruangan, di saat yang sama mata Alura mendapati Emanuele bersama Silviana. Di sana Silviana berbicara dengan para wartawan yang haus akan berita kegiatan kesehariannya. Suamiku lagi nggak kerja, jadi sekarang antar istrinya ke lokasi syuting. Lenggak-lenggok bicaranya membuat Alura mual, dan Alura heran kenapa Emanuele bisa betah bernapas di sisi wanita itu. Silviana masuk ke lokasi syuting diiringi para wartawan yang mengerumuni, sementara Alura mulai mencari tempat di mana dia bisa memeriksa kembali hasil kerjanya. Tak berapa lama, seseorang duduk di sisinya sambil berdeham. Al, apa kabar? Alura mengenal suara itu. Alura menoleh, menatap pria yang menceraikannya 5 bulan lalu. Aku baik, aku masih hidup. Emanuelson memiliki alasan selain hanya tergoda kemolekan Silviana. Yah, Alura terlalu tak acuh pada penampilan dan hubungan mereka, terlalu independen. Silviana sudah garis 2.
Alura semakin patah hati mendengar berita ini. Tapi, apapun itu, Alura tetap menunjukkan ketegarannya. Congrats. Bersambung. 3. Emmanuelson begitu mencintai Alura. Ya setidaknya dahulu Alura pernah merasa dicintai sebegitu hebat oleh Emmanuelson. Keduanya satu SMA yang sama, kuliah di universitas yang sama, bahkan pernah bekerja di perusahaan yang sama hanya karena tak rela terpisahkan. Hubungan yang cukup lama, dihancurkan oleh kehadiran singkat Silviana. Alura tak pernah menyangka jika suami yang sudah menikahinya selama 3 tahun berkhianat. Soal anak, Emmanuelson sendiri yang ingin menundanya sedari awal menikah. Tetapi di pernikahannya bersama Silviana, Emanuele justru membanggakan 2 garis Silviana. Selamat, hanya itu yang bisa Alura katakan di atas patah dan remuk hatinya. Emmanuelson sudah bukan lelaki yang sama lagi sekarang. Aroma parfum, gaya pakaian, semua yang ada di hadapan Alura sudah berbeda jauh sekali dengan Emmanuelson yang dia kenal. Hobi. Usai dengan pekerjaannya, Silviana merentangkan kedua tangan manja kemudian Emanuele memasukkan wanita itu ke dalam pelukannya. Sudah selesai. Sudah, jawab wanita itu. Silviana baru 25 tahun, berparas cantik, ceriwis, karir super, seksi dan bertalenta, sempurna. Saking sempurnanya pasangan itu, Alura sampai tertarik untuk mengambil gambar mesra mereka lewat kameranya. Silviana sudah biasa difoto, divideokan, tapi Alura, untuk apa ikut-ikutan? Ini mantan ngapain ikut-ikutan fotoin Silvia sih? Alura hanya tertawa santai sambil menatap hasil jepretannya. Akan aku kirim ke Banyuwangi. Menjajal santet legendaris. Alura. Silviana melotot. Kemudian menggoyang Emanuele. Sayang, lihat, mantan kamu kriminal. Emmanuelson berdecak. Sudahlah, Alura hanya bercanda. Tapi gimana kalau dia beneran kirim guna-guna ke kita? Tukas Silviana. Emmanuelson hanya tertawa. Aku paling mengerti Alura, sayang. Dia bukan orang yang percaya hal mistis seperti itu. Silviana kesal, karena meskipun sudah menikah, Silviana masih kesulitan membuat Emanuele membenci Alura. Kamu masih suka ya sama dia? Enggak sayang. Alura miris mendengarnya. Benar, andai Emmanuelson masih sayang, maka takkan pernah terjadi pengkhianatan. Silviana memeluk suaminya sambil mendayu suara semanja mungkin. Alura nggak laku sama cowok, bodinya biasa aja, makanya Sisil takut dia rebut kamu lagi dariku. Ucapan fatal yang membuat Alura tersulut dan mendorong Silviana. Sudah dia relakan suaminya untuk penampungan sampah ini, tapi wanita ini semakin tidak tahu diri. Alura masih menghargai Emanuele karena hubungan mereka berawal dari sahabat dan akan tetap seperti itu. Keduanya sudah berjanji persahabatan ini tidak akan pernah putus hanya karena gagalnya pernikahan. Namun, bukan berarti Alura akan diam ketika Silviana mencacinya. Apa kamu bilang? Kamu nggak laku, sergah Silviana. Cakaran, tabokan, telah mendarat di wajah Silviana. Emmanuelson tersentak, ia bergegas meraih Silviana untuk dilindungi. Al, jangan, Al. Asli Alura telah ditampakkan, Emanuele paling mengerti bagaimana Alura melumpuhkan lawannya. Dan dia tak mau Silviana dihakimi mantan istrinya. Dia istriku, Al. Silviana semakin menjadi. Dasar nggak laku. Bodi datar kayak triplek, pantesan suami kamu lebih milih aku. Bukan hanya cakaran, Alura meraih vas bunga kemudian dipukulkan ke kepala Silvia yang menjerit-jerit histeris. Alura, pekik Emmanuelson, dia istriku sekarang. Belanya memperingati. Alura tak menjawab, hanya asik menatap tajam lelaki yang dia sayangi selama hampir separuh usia hidupnya. Sembari menahan agar tidak menjatuhkan air matanya. Aduh, sang sutradara menepuk kening, dia menghela napas panjang. Gimana ini nanti syutingnya kalau rusak? Gerutunya pelan.
Mendengar itu, Allura beralih menatap sutradara filmnya, Nyalang. "Ngadu ke pimpinan kalian," bilang Allura yang acak-acak artisnya. Tak ada yang menjawab, karena Allura salah satu cucu dari pemilik PH ini. Allura hanya terlihat biasa di penampilan, tapi untuk urusan pengaruh keluarga, Allura pemenang. Semua orang tidak akan pernah melupakan jika Allura keponakan dari CEO X Meria Group, yang itu berarti Allura juga punya kendali atas gedung ini. "Suruh jalan kamu jaga mulut." Allura memperingati mantan suaminya dengan tatapan dan teguran keras. Silviana terlihat menangisi dandanannya yang sudah tidak sempurna. Bahkan, ada cedera di beberapa sisi pipinya. Muka Sisil rusak, hiks. Emmanuelson tampak menyayangi istrinya, sama seperti saat lelaki itu memperlakukan Allura dahulu. "Ya sudah, kita pulang ya, luka kamu perlu dirawat khusus." Sebelum semakin sesak melihat kemesraan mereka, Allura bertolak pergi. Masuk ke dalam ruangan di mana dia meletakkan tas untuk kamera mahalnya. Meraih dan bergegas keluar dari tempat terkutuk ini. Patricia yang sedari tadi hanya menyimak, wanita itu berlari mengekori nona mudanya. Tak pernah Patricia takut jika urusan perkelahian, Allura selalu menang. Dia malah terhibur dengan adanya pukulan vas bunga di kepala Silviana. Sama-sama keduanya masuk ke dalam lift, dan turun ke lantai dasar. Tiba di lobi, mereka bertemu kembali dengan pemuda yang wajahnya ditekuk, bahkan setelah mendapatkan banyak uang. Marco agaknya tidak puas dengan bayaran yang diberikan. Padahal, pemotretan yang hanya sebentar tadi dibayar dengan harga yang amat mahal untuk seorang model. Patricia paling tak bisa melihat pemuda tampan bersedih, rasanya ingin memberikan pelukan manja. "Kau sudah dapat uang besar dan kau masih pasang muka sedih." Menoleh, Marco mendesah. "Bayarannya memang besar, tapi job seperti ini tidak setiap hari ada, Kak." Makanya Marco bingung. Setelah ini Marco nggak ada kerjaan lagi. Mendadak, otak Patricia berjalan. Pikirannya memang sedikit cepat untuk memikirkan hal intrik yang licik. "Kau mau pekerjaan yang ada penghasilan per bulan?" Pekerjaan yang tetap bisa punya waktu kuliah. Dengan gaji di atas UMR. Andai saja ada, harap Marco. Patricia berapi-api. "Tepat, kau bertemu orang yang tepat, Marco. Kakak punya lowongan." Patricia merangkul pemuda itu. "Kakak punya pekerjaan yang pas buatmu. Bayarannya 5 kali lipat gaji UMR. Dapat mes, dapat pentaris motor gede, dapat uang saku setiap hari. Bonus uang semester per 6 bulan sekali." "Kau bercanda, Kak?" "Serius." Yakin Patricia. "Kerja apa?" "Jadi kekasih, Nona Allura." Perkara yang memancing tolehan kepala Allura. "Patricia." Allura menegur. Namun, Patricia tak menggubris. Kapan lagi bisa bekerja menjadi pacar nona cantik dengan benefit yang sebaik ini? Allura menarik sahabatnya. Lantas Patricia berbisik di telinga. "Ini kesempatan untuk menunjukkan kalau kamu laku. Sejauh ini nggak ada yang lebih ganteng dari Noel kecuali para cowok dari keluargamu sendiri. Nah, Marco ini orang yang pas." Allura mendelik menolaknya. Akan tetapi, mata yang tak sengaja mengerling ke kanan menangkap keluarnya Emmanuelson dari lift sambil menggendong Silviana ala bridal style. Sungguh, kekesalan yang tadi masih tersisa, dan Emmanuel seolah menyiramkan lada ke atas luka basahnya. Allura menatap Marco yang agaknya masih menunggu kepastian. Allura meraih kerak kemeja tak terkancing Marco untuk ditariknya. 3 juta untukmu, tapi cium aku sekarang." "Hah?" Marco terperangah. "Cium aku?" Ketus Allura terburu-buru. Dia ingin sekali Emmanuelson menyaksikan jika dirinya pun sudah memiliki penggantinya. Bukan tidak mau mencium, Marco hanya takut salah cium saja. "Di bibir?" tanyanya. "Bukan, tapi pantat." "Ya iyalah Bib." Marco menarik tengkuk Allura, mencium bibir, bahkan terpejam menikmati pagutannya. Allura yang menyuruhnya mencium,
malah wanita itu yang dibuat tersentak akan aksi Marco kali ini. Bukan hanya Allura yang terkejut, Patricia, hingga Emmanuelson agaknya terkaget-kaget melihat Allura dikecup pemuda berpawakan tinggi itu. Sayang, Emmanuelson tak mendengar teriakan histeris Silviana yang tak sengaja dijatuhkan ke lantai saking tercengangnya. Bersambung 4. Putramu sedang ada di perusahaan sebelah, Tuan. Kemarin aku melihat Tuan muda Marco bersama dengan fotografer cantik. Ruangan ini didominasi warna hitam, glamor semi-kontemporer. Entah apa nama konsep dari detailnya, yang pasti ruangan ini tampak luksuri walau sederhana. Perusahaan properti yang sudah berdiri sejak tahun 80-an ini masih berdiri kokoh, bahkan masih menjadi perusahaan incaran para pencari lowongan kerja karena benefitnya. Perusahaan yang didirikan oleh keturunan darah biru, bangsawan Keraton Yogyakarta, yang dinikahi pria Italia, dan hingga sekarang keturunannya berwajah campuran. Kaisang Narendra Wardana, Presiden Direktur dari Airbuild. Pria 42 tahun itu dihadapkan pada foto-foto kemesraan sang putra mahkota bersama wanita matang. Aku tahu kamu merindukannya, Raiden. Mas Rafael sang ayahanda sudah cukup sepuh, tapi untuk urusan kebugaran Raiden Mas Rafael juaranya. Sesekali besuk cucuku, KS, sarannya. Dia sudah bukan putraku, Pi. Jadi kalau papi masih menganggapnya cucu, itu urusan papi sendiri. Bukan urusan Kaisang lagi. Kaisang bangkit dari kursinya, keluar tanpa bicara sepatah pun kata lagi. Ada hal yang membuat Kaisang tak mau memaafkan putra pertamanya, sesuatu yang menyakiti hatinya. Kaisang memiliki watak keras, dan saat dia bilang tidak akan mengakui Marco sebagai putranya lagi, maka yang terjadi akan tetap seperti itu hingga ajalnya tiba. Namun, meski Marco dan Kaisang sama kerasnya, Oma Allura tetap tidak bisa melihat cucunya menderita. Marco pasti kesulitan di luar sana, Pi, lirihnya pada sang suami. Raiden terkekeh menenangkan. Marco cucuku, sayang, sesulit apapun dia di luar sana, tidak akan dia jatuh miskin. Marco punya bakat, Marco punya keberanian, Marco punya otak yang cerdas. Lelaki dengan talenta sepertinya, tidak akan pernah miskin kecuali pemalas. Tambah Raiden, asteris. Di lain tempat, tepatnya di penthouse milik Allura, disinilah Marco berdiri. Matanya terus menyisir seluruh ruangan hingga tidak tersisa satu sudut pun yang lari dari pandangannya. Jadi tugasku cuma jadi pacar. Setelah cukup mengamati tempat mewah ini, Marco kembali menatap Allura yang bergumam. Berapa lama? Marco memastikan, andai masih lama pun, tidak masalah. Sampai aku bosan. Marco tertawa. Wah, kau yakin akan bosan dengan ciumanku, Nona? Sialan, selain percaya diri yang begitu kuat, Marco amat berani mendekatinya. Bahkan, pemuda itu mencondongkan tubuhnya, menipis jarak sambil memejamkan mata seperti meminta sebuah kecupan bibirnya. Mau apa kau? Tegur Allura. Berburu 3 juta lagi. Marco menunjukkan pipinya untuk dikecup, tapi justru mendapat cubitan geram Allura. Au! Allura mendorong Marco yang mengusap pipi hingga terjatuh di sofa malas. Kau hanya boleh mencium jika aku mau, katanya ketus. Ini tidak adil, Marco protes. Dan detik berikutnya, pemuda itu dibuat terdiam oleh lemparan kontak motor. Kunci motormu, wow, BMW. Allura bertolak dari ruangan, ia memasuki area kolam renang. Diikuti Marco yang sebelumnya melompat bangkit dari sofa. Itu motor mantan suamiku. Oh, Marco mambut kecil. Ternyata dia hanya kebagian sisa Emmanuelson saja. Baiklah, tapi, tak apa. Hari ini hanya motornya yang berpindah padaku. Bisa jadi, besok cinta tulusmu yang masih untuknya berpindah padaku juga. Allura menamparkan mulut itu dengan handuk yang terselampir di kursi santai. Kau banyak bicara sekali. Marco tertawa-tawa. Tapi, Nona,
Aku penasaran, apa yang membuatmu ingin memiliki pacar? Apa kau kesepian di rumah sebesar ini? Alura menghela napas, sejatinya bukan karena kesepian. Ia hanya ingin memiliki kekasih agar tidak terlihat lemah di mata Emanuele dan Silviana. Aku hanya tidak suka memiliki hubungan yang serius. Tapi, aku ingin mantan suamiku tahu, bahwasannya aku sudah move on. Marco terkekeh remeh. Sandiwara rupanya, tapi baiklah kalau kau memaksa Nona, dan semoga setelah ini, kau tidak benar-benar jatuh cinta padaku. Mendadak, Alura melirik tajam. Aku bukan wanita sembarangan, kamu tahu, keluargaku bisa saja membunuhmu, andai kau bersikap kurang ajar padaku. Atiut, Marco pernah mendengar tentang keluarga Alura yang amat sangat kiler. Yah, bahkan ayah dan kakek Marco sering perang tender dengan orang-orang ini. Andai saja Alura tahu, dia ini cucu dari pemilik perusahaan sebelah yang menjadi pesaing bisnis kakeknya. Mungkin, Alura takkan bersikap baik padanya. Ah, sudahlah, Marco tak ingin mengingat keluarganya. Dia di sini bersyukur karena bisa mendapatkan pekerjaan yang mudah dengan bayaran 5 kali lipat gaji UMR per bulan. Alura mengerut kening seketika Marco mendekati tubuhnya. Bahkan mundur secara perlahan sesaat setelah Marco melepas satu persatu kancing kemeja putih hingga menanggal celana jeansnya. Kak, kau mau apa? Alura melirik ke belakang, ada kolam renang. Dan dia akan terjatuh sebentar lagi. Maka, yang dilakukannya hanya stop di tempat hingga Marco meraihnya. Kak, kau hanya boleh menyentuh kuje jika aku mau, Marco. Alura memejamkan mata karena embusan napas dan bibir Marco sudah mengenai leher jenjangnya. Bahkan, tubuhnya sudah bersatu dengan lelaki itu. Kini, Marco mengendus-endus, tapi saat Alura berdesah, pemuda itu justru menceburkan diri ke kolam renang. Aku mau berenang. Sontak, Alura mengembuskan napas lega. Di tengah tawa cekikikan Marco di kolam sana, Marco pasti menertawakan canggungnya. Sebelum berpisah dari Emanuele, kurang lebih hampir 1 tahun lamanya Alura tak disentuh seorang lelaki. Emanuele sudah tidak memberikan hak saudari berhubungan dengan Silviana. Mendapatkan rangsangan geli, membuat Alura melanglang pikirannya. Apalagi, selain postur, aroma tubuh Marco juga seksi sekali. Marco masih tertawa di kolam. Aku suka desahmu, Nona. Seketika, Alura menendang air agar cipratannya mengenai Marco. Dasar kurang waras, berondong stres, cacinya. Marco terkikik, kemudian Alura berlalu dari tempat itu. Di dalam, Patricia baru saja tiba setelah mengambil uang cash dari ATM. Mana berondong manisku? Tanyanya. Ada di kolam. Alura duduk di sofa, sementara Patricia curiga dengan rona pipi mulus Alura. Pipimu merah. Kau sakit? Tidak. Alura menyentuh pipinya, kemudian membuyarkan angan kotor yang barusan menyinggahinya dengan menggelengkan kepalanya. Patricia menyingkap jendela. Di kolam sana Marco berenang dengan cepat. Renangnya lumayan juga, kalau secepat itu gerakan tangannya. Bagaimana jika di atas ranjang? Alura melirik tajam, baru saja pikirannya dia bersihkan. Sekarang Patricia membuatnya kembali memikirkan Marco dan ranjang. Pikiranmu kotor sekali, hardik Alura. Patricia hanya menertawakan Alura yang diam-diam juga melirik Marco. Kau saja menelan ludah barusan. Bersambung. 5. Tenggorokan kering memaksa Alura terbangun dari tidur. Akhir-akhir ini Alura sering merasakan kesemutan di beberapa titik tubuhnya terutama di bagian kaki. Gangguan-gangguan ini dirasakannya tentu setelah cukup frustrasi pada keadaan yang menyerang mentalnya perlahan. Pola makan tidak baik juga menjadi faktor utama Alura sering kehilangan fokus. Sebentar lagi tiba di dapur. Langkah Alura terhenti seketika penglihatannya memudar secara tidak terduga. Ini pasti anemia. Ya Tuhan, Alura meraba gelas yang dia kira di sebelah kanan, ternyata di sebelah kiri. Di sini, sayang.
Marco yang mengarahkan tangannya untuk menemukan gelas tersebut. Penglihatan Allura masih blur, sampai di detik yang berjalan, bibirnya dibuat melongo ketika mendapati wajah tampan kekasihnya. "Hai, my princess." Allura bengong, kenapa lelaki selalu mudah sekali memanggil sayang dan princess pada wanita baru. Yah, Marco sudah tanda tangan. Pemuda itu sudah mendapatkan fasilitas dan bersedia menjadi orang yang selalu ada untuk Allura. "Mau cium biar fokus," tawar Marco, dan Allura segera berdeham untuk menstabilkan suasana hatinya yang canggung. Ambilin minum." Allura meraba kursi dan duduk, lantas membiarkan Marco yang mengucurkan air dari teko kaca. "Jangankan cuma ambil minum, ambil hati mertua juga nggak nolak." Marco menyengir, Allura hanya memutar bola matanya. "Belum tidur kamu?" Allura kira Marco sudah tidur di kamarnya. Bukannya besok kuliah. Lapar. Marco baru saja akan membuat makanan, tapi malah menjumpai kekasihnya. "Sayang, lapar nggak?" tawar Marco. Allura sempat terpana ketika Marco memutar-mutar pisau di tangan bak koki handal yang sudah terbiasa. "Marco mau masak," katanya. "Aku juga lapar sih, tapi memangnya kau bisa masak apa?" Allura memegangi perut, jika dipikir lagi ternyata dia lapar juga. "Apa saja?" Marco membuka lemari es, dan meraih tofu. "Dia akan membuat sapo tahu seafood. Aku handal dalam memasak." "Serius?" Marco angkat bahu dengan bibir yang meremehkan. "Memasakmu diranjang juga bisa. Dibolak, dibalik, diremas, dijilat." "Ya Tuhan," sela Allura. "Berapa umurmu? Kenapa otakmu terlalu mesum?" 19 tahun bukan ABG lagi, sayang." Marco protes, dan Allura memutar bola matanya. "Tetap saja, bagiku kamu masih anak-anak." Marco membuka dada bidangnya. "Kalau begitu ikat aku, Tante. Ikat aku dan puaskan aku, Tante." Allura tertawa renyah. "Biasanya bulan puasa, setan diikat, jadi tunggu tanggal mainnya." Marco tergelak, ternyata dia berhasil juga membuat kekasihnya tertawa. "Di sini, aku akan memasakkan apapun makanan yang sehat untukmu, sayang." Allura terheran, sejauh ini Marco paham sekali caranya membuatnya tertawa, bahkan tingkahnya amat sangat menyenangkan dalam memperhatikan dirinya. Namun, siapa anak ini? Kenapa wajahnya seperti bukan pribumi? Matanya kehijauan, kulitnya putih bersih. Apa benar yang dikatakan Marco sore tadi, jika pemuda itu hasil perselingkuhan ibunya dan bule Italia? "Pacar kamu gak marah, kalau seandainya dia tahu, kamu kerja jadi pacarku?" "Aku tidak punya pacar." Marco memotong tahu, untuk kemudian dimasukkan ke dalam teflon berminyak tipis. "Oh ya, pemuda setampan dirimu tidak punya satupun pacar," cicar Allura. "Yah, sangat tidak masuk akal jika itu benar. Standarku terlalu tinggi," kata Marco. "Yang seperti apa?" Seketika, Marco menembakkan dua jari ke arah Allura seraya berkedip sebelah matanya. "Seperti you." Allura tercenung sesaat. "Ah, sialan, kenapa rasanya tembakan itu telah sampai ke relung hatinya yang kosong." Marco membuat jus tomat, kemudian membawanya pada Allura. "Ini untukmu, nona kekasih," treatmentnya. "Gombal saja kau ini." Allura memutar bola matanya secara malas. Ternyata tidak salah jika Marco digosipkan playboy, dan yah, Marco begitu handal dalam merayu. "Baiklah, biarkan malam ini berlalu, ditutup dengan makan malam yang sudah memasuki dini hari." Allura menunggu dengan setia di meja makan, sembari menyaksikan bagaimana cara Marco memasak dengan aura seksinya. Dadanya yang bidang kini terlihat di balik kancing piyama yang tersingkap. Sungguh, ini pemandangan yang sangat indah. Makan malam diselesaikan dengan banyaknya drama konyol Marco yang tiada pernah kehabisan kata. Sampai, kantuk Allura datang setelah kenyang. Namun, ketika bangkit dari kursinya, Allura sedikit terhuyung. "Biar aku bantu."
Alura mengalungi tengkuk seketika Marco menggendongnya seperti Emmanuelson menggendong Silviana siang tadi. Di dalam dekapan kekasih bayarannya, Alura hanya terpaku memandangi lelaki itu. "Kenapa melihatku seperti itu?" tegur Marco. Alura berandai-andai. "Andai saja suamiku memperlakukan aku seperti yang kau lakukan padaku sekarang, aku akan menjadi wanita yang paling bahagia," ucapnya. Marco tertawa cekikikan. Kenapa para wanita itu naif sekali? Kalau Marco berasumsi, dia itu sudah tidak pantas disebut suamimu. Benar, Alura setuju. Kemudian, tertawa ketika Marco membaringkannya di atas ranjang bahkan menyelimutinya dengan sabar layaknya kekasih sungguhan. Alura, lagi dan lagi terpana pada perilaku hangat kekasihnya. Hal yang kemudian membuat Marco meliriknya. "Kenapa? Aku merasa jadi orang yang paling konyol sedunia. Aku bahkan membayarmu untuk menjadi kekasihku," kata Alura. Marco menunduk. Ia mencium kening, pipi, ujung hidung, lalu bibir singkat. "Kecupan sebelum tidur, ini gratis." Alura tertawa cekikikan. "Yang gratisan memang tidak enak." Sontak, Marco meremas pipi Alura untuk diberikan kecupan lembut satu kali lagi sebagai bonusnya. "Selamat tidur, sayang." "Selamat tidur, Marco." Bersambung.